kurang semangat. Aku coba panggil lagi ya. Selamat malam Lumajang. Wah, sangat ramai sekali pada malam hari ini. Sudah sangat meriah dan juga excited dan juga nggak sabar untuk menonton pertunjukan kolaborasi antara Teater Keliling dan juga Gatra Lumajang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Yuni Akbar atau biasanya panggil Umi. Saya merupakan anggota dari Teater Keliling Jakarta. Nah, sebelum kita ke pementasan dari musikal Aku Hairil yang sudah diperkenalkan nanti, perkenankan saya untuk memperkenalkan Teater Keliling terlebih dahulu kepada kalian semua. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Gatra Lumajang yang telah membantu kami berkolaborasi serta memfasilitasi pertunjukan dari musikal Aku Hairil dari Teater Keliling. Terima kasih Gatra Lumajang. Beri tepuk tangan untuk Gatra Lumajang. Jadi Teater Keliling itu apa sih? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, warga-warga Lumajang. Jadi Teater Keliling merupakan komunitas teater yang sudah didirikan sejak tanggal 13 Februari tahun 1974. Jadi sudah 50 tahun berdiri. Dan kami, Teater Keliling itu didirikan oleh Bapak Rudolf Puspa dan Ibu Dery Sirna, serta Buyung Zaster dan Paul Pangemanan, dan didukung oleh tokoh teater lainnya. Kebetulan Bapak Rudolf Puspa dan Ibu Dery Sirna ikut juga dalam pementasan musikal Aku Hairil ini dan bersiap menyambut kita semua. Nah, Teater Keliling ini sudah mementaskan lebih dari 1.700 pementasan di hampir di seluruh provinsi Indonesia serta 12 negara di 4 benua di dunia. Wah, jadi sudah ke mancanegara. Terakhir kami 2023 kemarin kami melakukan pementasan musikal Cawan Arang di Madrid, Spanyol, begitu teman-teman. Dan pada tahun 2010 kami telah memecahkan rekor muri sebagai teater dengan pementasan terbanyak di dunia. Kemudian, nah, pada tahun ini kita akan melaksanakan sebuah program Indonesia Tour. Jadi emang setiap tahunnya Teater Keliling ini berkeliling Indonesia. Dan pada tahun ini kita akan menjelajahi 5 kota. Kota pertama adalah Kota Batu. Di tanggal 19 kemarin kami sudah pentas di Kota Batu, Malang. Pada malam ini di Lumajang. Kemudian pada tanggal 22, 24, 26 dan juga 29 Agustus nanti kami akan memetaskan di 3 kota di NTT, yaitu Larantuka, ND dan juga Labuan Bajo. Jadi mohon doanya buat teman-teman semua agar rangkaian pementasan tour ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, musikal Aku Hairil ini mengangkat cerita tentang sosok Chairil Anwar yang pastinya teman-teman juga sudah pada tahu juga. Chairil Anwar ini merupakan seorang penyair legendaris yang memegang teguh prinsip dan cita-citanya. Dia tidak menyerah dari segala penolakan atas karyanya hingga akhirnya sukses dan menjadi inspirasi hingga saat ini. Karya-karyanya yang inspiratif memotivasi pemuda lain untuk semangat melawan penjajah pada saat itu, penjajahnya dari Belanda ataupun Jepang. Kemudian di sini kita memakai 8 puisi Chairil Anwar yang kita gubah atau adaptasi ke lagu dan kita musikalisasikan. Nah, para penonton di Lumajang udah dapet kan ya postcard di depan tadi yang isinya merupakan 8 puisi Chairil Anwar yang kita gubah ke dalam lagu di dalam pementasan musikal Aku Hairil ini. Tapi sebelum itu, aku ingin berterima kasih kepada kolaborator dan juga sponsor serta media partner yang telah mendukung acara musikal Aku Hairil. Terima kasih kepada kolaborator yaitu Gatra Lumajang, kepada sponsor ada Indonesia Kaya, Bakti Budaya Jarum Foundation, Ines Cosmetics, Digital Dimensi, dan X Graphic. Media partner ada Ke Lumajang, Info Event Lumajang, Radio Semeru Lumajang, Lumajangku, dan juga Visit Lumajang. Serta community partner ada Sanggar Seni AMT Lumajang dan Sanggar Setaman SMA N1 Lumajang. Terima kasih buat semua pihak yang telah membantu dari rangkaian pementasan musikal Aku Hairil. Dan teman-teman semua jangan lupa juga follow dan Instagram dan juga TikTok Teater Keliling di @teaterkelilingnd dan juga YouTube di Teater Keliling Project dan Teater Keliling Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan pementasan musikal Aku Hairil. Beri aplaus yang sangat keras sekali.
Oma, Yang di depan. ada yang punya. Ini parang terusin yang cowok. Sekarang dong ya. Ih, Apa kabar semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Ambo, kabar cerita. Tahu cerita? udah cerita nopo? Ya cerita dong Mbak, yes. Cerita tentang seseorang yang begitu menyentuh hidup orang banyak, termasuk Ambo. Kita berdua. Kenapa Ambo pakai lengan inang? Kenapa? Kenapa, Bu? Hei, Oma, Karena orang yang kita ceritakan itu berdarah inang dari kedua orang tuanya. Kalian pasti bingung. Bingung. ih, Kenapa tiba-tiba ada segala-gala pula? Kita kan sedang ngomong minang-minangnya itu. Bingung kan? dari Minang. Iya. Tiba-tiba ada segala-gala dari Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara. Iya. Ya enggak, karena orang yang kita bicarakan itu lahir di Medan dia itu. Tanggal 26 Juli 1922. Wah, Tua berarti, Oma. sampai sekarang kalau masih hidup umurnya sudah 102 tahunnya itu. Iya, namanya penyair godang namanya Haris Anwar dia itu. Wah, banyak kali cakapku ya, banyak kali cengkuneku ha. Banyak cengkune, apa sih kata cengkune itu? Itu apa? Ya itulah banyak kali cakap-cakapnya itu. Oh, kalau orang Madura sini ngomongnya apa? Cengkune, ya. Kalau gitu kita menipu saja, menipu kita, menipu supaya orang-orang semua tengok ceritanya. Nanti cerita apa kita? Haras, haras, Berat. kita menipu saja. Puisimu memang bagus, tapi maaf, untuk diterjemahkan masih belum. Saya sibuk. Maaf.
ini ya masih muda. Tentang sok-sokan bikin puisi. Puisi apa ini? Puisi nggak sama sekali. Ah. Dia ini satu-satunya pemuda pantang menyerah yang ku kenal. Puisinya ditaruh ke sana, ditaruh ke sini, ditolak berkali-kali, tetap juga dia. Cemana lah kau Rel? Kau ini kan anak orang kaya. Kau punya anak dan inang yang sangat memanjakan kau. Apalagi nih ya, kau itu selalu dituruti sama mama dan bapak kau. Kau tadi bilang anak dan imam, sekarang mama dan bapak yang benar mana macam mana pula ini? Banyak cakap kau. Itu siapa ini? Pulang kecil sini. Mama kau. Kenapa kau kesini? Aku punya Edi yang cemerlang. Edi itu nama bapak dia. Kurang ajar kau. Ide. Aku kau. Maaf lah, aku tak tahu. Rel, bagaimana kalau kau minta saja itu sama mama dan bapak kau dibuatkan semua perusahaan majalah. Lalu kau aturlah itu direktur-direkturnya supaya nurut sama kau. Apa kau tak bosan apa ditolak terus? Kasih tahu. Sini kau. Sini. Apa kawan? Kau tahu pasar otak di Jepang sana? Tak tahu lah aku. Aku taunya pasar remaja. Kalau kau ke sana, kau jual otak kau itu pasti harganya mahal. Mahal. Beri tahu. Ya kali. Nah, kalau orang Jepang itu kan pikir terus. Kalau dijual otaknya murah. Nah, kalau kau ini otaknya istimewa. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena kau tak pernah pakai otak kau. Fresh from the oven. Nah, daripada kita bahas otak-otak, lebih baik kita bahas cita-cita. Cita-citaku. Sama kali kau. Aku ingin menjadi polisi. Polisi tidur kau. Dilindas kau sama truk. Ya sudah, daripada kita pusing mikirin cita-cita, nah lebih baik kita lihat Kairil. Lihat teman kita saat ini. Dia ini di usianya 15 tahun sudah tahu cita-citanya mau jadi seniman. Kemarin kau bilang dia mau jadi penyair. Dah. Ini, kalian ini harusnya ngalep seperti teman kayak kalian ini. Seniman, penyair itu sama saja. Beda lah. Sama-sama bekerja di bidang seni. Kecuali apa? Kecuali Einstein. Otak mesum kau. Kotor selalu. Salah aku. Dengkul otaknya. Sudah aku daripada kalian kita mikir otak-otak orang ini. Lebih baik mungkin kita tiru, kita lihat aja. Membaca buku, rajin, sudah ratusan buku katanya. Aku pun juga membaca buku. Buku apa yang kau baca? Ada komik, ada majalah. Kawan-kawan, ini yang disebut FOMO. Tahu ini, kau tengok kayu saja. Apa itu FOMO? Ini aku kasih tahu kalian ya. Ini menjadi wujud nyata bahwasannya kalau kita punya mimpi harus segera dikejar.
Udara tebal kabut kaca hitam. Seperti bapaknya, dan siapa pula bapakmu? Ya aku loh. Hebat, hebat. Itu dia Pak. Dia pun mirip kan seperti bapaknya. Nina, lihat dulu, ada ibu cantik loh nak. Aduh, dia mirip lah seperti mamanya. Kau pun, tak perlulah kau terus memanjakannya. Membelikan dia barang-barang mewah. Dan kau, untuk apa kau memberi dia makan ayam banyak? Ini supaya dia rakus seperti kamu. Rakus? Aku tidak pernah menyuruh dia makan banyak. Aku kan memang suka makan banyak. Kau kan tidak tahu apa-apa. Kau tidak pernah ada di rumah. Aku main barang. Ya, di Medan sekarang. Di Padang ke Medan. Sudah sekian lama. Akhirnya aku bekerja keras. Berhasil. Lihat. Oh, rumah kadang punya palayan. Itu sepatu berapa keldem itu. Aku beli sendiri. Ya, kau juga yang merasakannya. Aku merasakannya. Dan mana mana yang merasakannya. Tak ada. Kamu berikan dia cincin, kamu berikan dia rumah, kamu berikan dia tanah, kamu berikan dia kalung, kamu berikan dia dasar bohong, aku tidak percaya lagi. Mungkin sudah waktunya kita memberitahu dia. Lagi pula, dia sudah cukup dewasa dan menyangkut dia pula. Heril, ada yang ingin Amak dan apa beritahukan kepadamu? Ariel, anakku. Kau harus tahu nak, Apa dan Amak sangatlah menyayangimu. Dan juga kakakmu Kairani. Ya, tentu kau juga tidak sayang mendengar kami berdua berseteru. Ya, sudah banyak tidak sejalan antara kami berdua. Apa tuh bukan kepala nak? Dan ibu susah untuk mengalah. Jadi yang terbaik untuk kami berdua adalah bercerai. Maafkan ibu.
berpisah, Pak Tulus menikah lagi. Sudah tentu dalam pikiran Kairil timbul rasa amarah dan jadilah dia seorang yang keras kemauannya. Setelah perpisahan itu, Kairil begitu dekat dengan ibunya. Sampai dia buat sebuah puisi tentang ibunya. Aku senang dengan puisi itu karena aku merasa kedekat dengan Kairil, karena aku juga dekat dengan ibuku. Karena aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Tiap kali aku tersilap, dia pukul aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Sekali aku dalam kesakitan, dia mengobati dengan menawa dan semangat. Dan bila ku mencapai kejayaan, dia kata bersyukurlah pada Tuhan. Namun tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Aku sayang padamu, Tuhanku. Aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Kairil berhasil bertarung dengan kesedihannya. Ril, memang masalah rasa tidak bisa diganggu gugat. Mungkin juga aku bukan petarung. Kairil,
Iya. Silah. Jalan-jalan naik skuter untuk membeli kain sutra. Kalau kalian ingin belajar teater, jadilah anggota Gatra. Ibu jadi aktor dadakan, Bu. Nggak perlu dapat hadiah istimewa nih, Bu. Hadiah istimewa yang murah meriah. Tepuk tangan. Makasih, Bu. Ketemuan Mbak Yu, cantik. Malah, Ibu. Ini gimana nih? Ya udah. Siapa mau? Nih, siapa mau? Ya, si Chairil Anwar datang ke Batavia umur 19 tahun. Umur yang lagi di puncak-puncaknya. Yang lagi di puncaknya, tahu kan? Tahu gak? Orang bilang kapel-kapelan. Waduh, kalau ngomongin tentang romansanya Chairil, bukan main. Orangnya ganteng, cakep, bisa bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, semua. Bisa bikin, baca buku melulu. Dan terus bisa bikin pantun yang bikin cewek-cewek jadi melting. Tahu melting gak? Meleleh. Jadi, Chairil Anwar ini kalau kita bicarakan tentang perempuan-perempuan yang pernah singgah di hatinya, banyak sekali. Seperti Karna Burjono, Dian Tamaela, Ari Ariati, siapa lagi tuh? Ida. Dan satu lagi nih. Ini satu lagi nih. Aku mau ceritakan yang satu ini namanya Sumirat. Sumirat romantis sekali. Sumirat ini dari Desa Paron, Madiun, Jawa Timur. Nah, seorang gadis yang gemar melukis. Mbak Sumirat. Itu ada sesuatu yang aneh. Orang datang pantai itu yang minimal menikmati ciptaan Tuhan. Itu. Waduh. Penari ini gimana ini aneh. Ini ku sadar pasar diadu jajang. Kayaknya kita samperin dulu gak apa-apa kali ya, boleh? Boleh begitu, makasih loh. Permisi mbak, dikit. Tenet. Waduh. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Gak bisa. Aku cinta, aku sayang. Hamba. Adalah Mbak Sumirat jatuh cinta toh. Cinta kayaknya gue jatuh cinta. Mbak, udah kenalan dulu Mbak. Ya masa aku kenalan dulu gue. Malu aku gue malu. Apik tenan. Kok saya wedok jak kenalan di seyong gak enak Mbak. Ya jangan. Malu Mbak. Gengsi ini tinggi Mbak. Tinggi. Bang. Mas Kril itu super duper aneh loh Mbak. Sopo toh Mas Kril. Mas Kril itu nama panggilanku untuk Alah, wis kenalan toh, wis sir-siran toh. udah.
nih. Ini orang datang ke pantai itu untuk bersenang-senang. Tidak datang ke pantai kita baca buku dan tenggelam dalam buku-bukunya. Tapi ya Mbak gini, Mbak aneh nih, Mbak aneh-aneh. Gara-gara keaneh-aneh itu, pikiranku ini malah tidak bisa lepas dari namanya masker. Aku ini jadi overthinking. Kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya? Kenapa sikapnya masa bodoh dan tidak peduli seperti itu? Tapi lagi Mbak, lalu aku cerita ke Kang Masku. Kang Masmu. Cerita aku ke Kang Masku. Cerita. Sepertinya Mbak, ada aku jatuh cinta kepadanya Mbak. Jatuh cinta Mbak. Kalian ini kok aneh, kok tiba-tiba guyu dewek kok. Lah ya aku kayak melot guyu. Namanya juga jatuh cinta Mbak. Ya begitulah Mbak, udahlah. Ini Mbak, setelah aku merasakan debaran cinta itu Mbak, aku berinisiatif untuk kembali ke pantai. Aku berkata, Mbak, aku sudah bolak-balik, tapi materialnya sudah tidak ada Mbak. Apa toh? Tidak ada Mbak. Biar Tapi seperti takdir, tiba-tiba Kang Masku datang dan dia memberitahukan bahwa Mas Ri itu ditangkap oleh polisi Jepang kenapa? karena dituduh mencuri sebrek. Mencuri spray gadis itu. Arana sing lucu toh. Oh iya sedih ya. Sedih Mbak, sedih. Ditangkap. Jadi gini Mbak. Penjara. Udah belum Mbak Cina, aku ceritain dulu. Oh iya iya. Jadi itu pada tanggal 1 April 1943 di tahun yang sama, di saat orang Jepang itu mendirikan pusat kebudayaan di Jakarta, Mas Ri ini ditunjuk sebagai salah satu forum di dalam persidangan tersebut. Waduh, hebat sekali. Hebat, Gatot. Kenapa Gatot? Gagal total. Alah, sedihnya Rek. Sedih. Ya, jadi masuk penjara kan? Nah, hampir. Jadi, Nah, jadi Mas Ri ini dibebaskan oleh Kang Masku. Yang ternyata hakimnya itu adalah Kang Masku. Jadi ya dia dibebaskan, tapi tidak hanya itu. Yaitu dan dendanya itu Mbak super duper mahal. Mahal. Terus, nah ya udah, Kang Masku itu langsung membayarkan cash uang tersebut. Waduh. Iya, dibayarin Mbak. Keren kan Mbak? Keren kan? Ya Kang keren. Masmu. Hebat. Tapi kau setuju ya? Ini lucunya. Apa? Aku mestinya ketawa di sini Ya ya. ketawa harusnya mah Ketawa Mbak. ya. Ketawa lah. Coba. Lagi Mbak lagi. Berani tawanya Mbak. Kamu aneh ya. Apa? Kamu kok setuju ya? Setuju ya kamu? Keputusan Kang Masmu kalau dia itu nggak jadi di penjara. Setuju? Nah, ya setuju loh Mbak. Kenapa tidak? Loh, dia kan mencuri Mbak. Ya kenapa tidak? Justru menurut saya itu masuk akal. Orang Jepang itu yang lebih busuk daripada dia tidak hanya mencuri harta dan benda rakyat Indonesia, tapi kehormatan dan bangsa-bangsa yang rakyat yang beradil. Tolong bilang kepada yang begitu, ya boleh menembakku beratus kali. Aku tidak akan mati. Begitu banget. Setuju. Setuju. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Setuju. Merdeka atau mati. Ya tapi terus dia gimana selanjutnya? Nah,
Aku benar. Oke, aku betul. Sah. Aku malah. Pegang. Malah aku maling. Kita juga ke restoran berdua. Ayo mas, makan pizza kita ya. Oke. Jangan iri. Mana mas? Ini tempat duduknya lagi. Oke. Aku duduk. Oke, aku maju. Aku nurut. Aduh. Makan. Kamu enak. Aku duduk. Ayo. Masih juga menemaniku melukis sambil dia membaca saja indahnya itu Gogo. Dia mesti berangkat. Ya, geser. Aduh, udah pacaran. Ini juga pacaran Tadi Jangan ganggu aku mbak, jangan ganggu aku. Siapa mas? Gogo. Wah, masih ada itu ya. Gimana? Ada jatuh. Oke, udah capek mas. Coba lihat ini rating lukisanku 1 sampai 100. Bagus. Berapa? Lama ih. Cepat. Oke. Masa bubar mulu udah bawa aja lukisannya. Kita pakai di rumah. Ya dibawa. Pulang dulu aku. Ada misi. Ada. Belu. Ada pot batu. Aku ambil dulu. Kasih Mbak Pos. Kartu pos ini dikirimkan oleh Mas Rio Cian. Jadi Mas Ken Mbak, judulnya Sajak Putih yang dikirimkan di Paron Mbak, lewat pos. Loh, kamu udah tinggal di Paron toh? Udah Mbak, karena aku dipegang oleh bapakku, jadi aku tinggal di Paron. Pulang kampung. Pulang Buat Sumirat. Mana? Mbak, baca. Buat Sumirat tunanganku. Aku jadi deg-degan, Mbak. Yang deg-degan Mbak, aku baca yang deg-degan. Oh iya, Mbak, yang deg-degan. Aku yang deg-degan. Seperti film drakor. Beda. Akhirnya jawab lah juga, asli real Mbak. Ya udah. Apa? Sajak Put Ariel Anwar. Ayo dinyanyikan, Mbak. Ayo udah boleh kalau mau nyanyi boleh, oke. Bersandar pada dari warna
batuku. Ku bentuk dunia sendiri. Dan ku beri jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini. Kecuplah aku terus. Kecuplah aku. Dan semburkanlah tenaga dan bentuk hatimu dan tubuhmu ke dalam tubuhku. Hati-hati aku bingung gimana ini malu apa? Akrab sekali. Ini namanya juga jadi enggak. Pokoknya enggak. Setelah kejadian itu kita berdua ini benar-benar jatuh cinta, seperti biji dia mau dipisahkan. Enggak. Mas Lil ini datang ke rumahku dan di suatu pagi di saat kita berdua untuk makan pecel Madiun, kita berjalan pagi-pagi tiba-tiba bapakku ini ada di depanku. Mas Lil, Bapak. Cuma buku yang kamu bawa. Oh, aku baru ingat. Ternyata kamu yang mau menikahi putriku kan? Sudah, tidak ada alasan lagi. Cepat, kamu beresin ini. Silakan kamu pergi. Saya tidak ingin putriku kamu nafkahi dengan saja dengan puisi kayak gini. Silakan bawa itu. Silakan berdiri. Kamu mau nyusul kemana? Ini maksudnya apa, Kak? Aku udah Mas Lil. Sudah, aku tidak setuju dengan pacar kamu itu. Mas Lil, Bapak. Tidak, kamu ini putri keluarga saya. Kalian benar-benar patah hati. Tapi aku kagum pada dia. Karena dia betul-betul yakin bahwa dia kelak akan menjadi seniman yang hebat. Tapi kalau kita mengingat tentang karirnya Chairil Anwar, pada zaman itu betul-betul pada zaman Jepang, keadaannya tidak baik sekali. Keadaannya tidak memungkinkan pada saat itu, apalagi seniman. Tapi Chairil Anwar pada saat itu, kita kembalilah cerita tentang ketika dia baru sampai di Batavia dengan ibunya. Bapaknya menjadi bupati di Rengat, Indragiri, Rengat di Riau. Jadi tiap bulan dia bisa menafkahi ibunya dan Chairil sendiri. Dan Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia pertama, adalah pamannya Sultan Chairil Anwar itu, keluarga dari ibunya. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya bisa menumpang tinggal di sana. Dan sebenarnya juga ya, Chairil itu bisa dapat pekerjaan yang baik karena orang dalam sebetulnya. Tapi Chairil mau berangkat dari nol dan dia akan tetap mengabdikan dirinya menjadi seniman yang berkarya, karya-karya yang dalam artinya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran seluruh rakyat. Karena itu, marilah kita saksikan. Chairil di Batavia itu mempunyai sahabat-sahabat yang banyak sekali. Salah satunya, besti-bestinya ada 3. Bestinya ada Habib
Yasin, ada Asrul Sani, ada Rifai Apin. Mereka Ini pasar Senen sering apa berkumpul di Senen sampai jauh malam. Kita lihat. Ayo turun. Orang kayak saya ini biasanya dia ngasih puisi Iya. buat dilihat, dibaca, kita baca. Ayo terus amat. Udah lama nih nanya apaan? Tahu-tahu datang ngasih puisi. Wah. Gila lu dia. Wah. Wah. Wah, Masuk angin ya? coba dibaca ulang lagi. Ini kita air yuk. Berani-beraninya dia lawan congok-congok Jepang. Wah. Jangan yote dong, jangan malam. Kamu mati. Lihat nih Bang, tulisannya. Wah. Wah, Nurani Amen. Berani amat loh. Ini pakai bahasa Indonesia yang tumbuh dan berjiwa. Wah. Nih. Aliran lu itu Aliran sesat. bukan. Aliran lu itu Espresso. Ekstrim. bukan. Aliran lu itu ekspresionisme. Lu bener-bener jujur gambarin isi perasaan dan pikiran lu. Lu seorang revolusioner nih udah berpuisi. Wah, keren. Coba lihat lagi. Wah, onde-onde. Puisi Kairil nih ya. Tapi gue lihat ya, puisi Kairil dari puisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu selalu nyambung kayak buku diary. Diary. Lu diare? Bukan, buku diary, buku catatan harian. Diary. Nah, Itu. Curhat tuh. Tapi jadinya fight, malah jadi dinamis. Dia gunain bahasa sebagai alat untuk menggambar isi pikiran dan perasaan. Puisi itu merupakan hal yang terjadi di hidupnya. Jadi kalau misalnya mau apain, ya nggak apa-apa, suka-suka Khairil ya. Wih, ada lagi baru-baru. lagi. Wah. Cincaya 대박. Wah, cakep. Nyala ini. Ini tadi abangku. Semakin menunduk, Semakin ribon. Ini, Khairil. Jiwa nasionalismenya memang tak terbantahkan ya. Number 1. Ya, bela negara juga dia yang hebat ya. Dari judulnya aja sudah menggertakkan semangat kita. Pelopor angkatan 45. Puisi siap sedia. Wah, kepada tahun 1944 kepada angkatanku. Wah, Malam kita. tahun ini angkatan kita. Iya. Wah, mari kita nyanyikan. Merdeka. Tanganmu nanti tekan kaku, jantungmu nanti berdebar berhenti, tubuhmu nanti mengeras batu, tapi kami segera mengganti. Terus memahat ini tubuh
cincang keling manuk cikle cidetet los kakalan bapak sastar bulan cincang keling manuk cikle cidetet los kakalan bapak sastar bulan. Abang akhirnya pulang juga. Akhir-akhir ini teh meni lama pisan di rumahnya ih. Setelah 2 tahun berpisah dengan Sumirat dan berkelana dengan perempuan, aduh banyak perempuannya. Akhirnya teh Abang Hairil nikahin saya. Hapsah Wirareja. Ini seru pisan euy. Tapi saya teh punya anak mau kesayangan dari Abang Hairil. Adek, tahu engkau namanya siapa? Anjena teh panggil saya aja. Kenapa atuh? Ya saya mah tinggi, besar, punya belalai. Enggak tuh, enggak punya belalai. Saya mah manusia biasa. Beda cenah sama perempuan-perempuan lainnya yang kurus-kurus, yang langsing-langsing. Ya enggak? Ya saya mah cuma ketawa-ketawa aja nya. Sambil sesekali atau nyautin. Dasar gelo maneh. Allah. Akhirna Hairil Anwar menikah oge. Oh, manis seneng pisan aing. Tong aing atuh ngomongnya teteh. Rasa ieu mah. Apa atuh? Harusnya pakai nama urang. Tapi kalau mau lebih sopan lagi, pakai nama abdi. Oh, jadi urang, abdi sama aing tuh artinya saya. Ya udah kalau gitu abdi, urang panggil abdi aja. Ah, gitu atuh. Halus. By the way, on the way, busway. Ini kumaha tuh kok tiba-tiba ada bayinya? Atuh teteh, jangan suka ditanya begitu saya mah. Kalau ditanya soal dapur, dapur, kenapa dapurnya nempel? Nggak kenapa-kenapa atuh teteh. Ya, pokoknya kita mah emang begitu. Serba tiba-tiba. Waktu itu teh saya lagi jalan di sawah, tiba-tiba teh ketemu sama Abang Hairil. Terus tiba-tiba Abang Hairil teh ngejar saya. Ya saya kabur biar nggak ketangkep. Aduh, jangan dikejar. Tapi tiba-tiba Abang Hairil teh minta ketemu sama bapak. Katanya teh mau ngelamar. Tiba-tiba hasil dari tiba-tiba aduh, romantis pisan ya, kayak drama Korea. Beda teteh, anu maseo, anu moe, go payo, cincai wao, payo, oh, tarik aja.
kalau itu. Tapi abang Hairil teh jadi jarang tidur. Lihat aduh matanya, ini merah banget teteh. Badannya peng-peng pisan. Tuh. Tuh eta. Abang. Ayo naon deui, Neng? Ada apa lagi? Love language teteh. Hah? Love language? Ah, pintar bahasa Inggris ya? Pintar bahasa Korea? Pintar bahasa Sunda? Wah, bisa bahasa Perancis nggak dia coba? Oi, baget. Profil croissant teteh, gampang ya mah. Nanti coba ngomong Itali. Spaghetti. Nanti Jepang. Hei, konnichiwa. Haji Torik. Aduh, kalau itu mah. Tapi teteh, kata abang, uang si teh jangan ditunggu kedatangannya, tapi harus dicari sampai dapat. Begitulah dia. Ya. Begadang terus-terusan sama teman-temannya di Senen. Sekarang Senen teteh. Neng, hati-hati atuh Neng. Hati-hati naon teteh. Banyak daerah hitam. Senen teh banyak yang buang sampah sembarangan teteh, jadinya teh hidung pisan. Ada night butterfly. Naon eta night butterfly? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Ngomongin orang jangan di belakangnya, jangan di depannya ya. Iya tuh teteh, kalau ngomongin orang mah di belakangnya aja tuh, jangan di depannya. Ya udah kalau gitu kita mendingan denger nyanyi aja. Kita dengerin nyanyi. Nyanyi apa tuh teteh? Suara saya mau pas-pasan nggak kayak penyanyi tuh. Oh, bukan nyanyi dari radio. Hah? Teteh, kalau ngomong teh jangan setengah-setengah. Saya tuh udah nervous duluan. Takut demam panggung. Udah sok nyanyi. Radio kita joget-joget. Lagu-lagu Nawajina teteh meni resep pisan atau laguna Ismail Marzuki teteh. Sakitnya batunya sakitnya. Aku abang nanti dulu masih ada si teteh. SOS Karawang Bekasi diserbu Belanda, payat-payat berkelimparan. SOS Karawang Bekasi diserbu Belanda, rakyat berkelimpangan. Tolong. Abang jangan kemana-mana ya abang. Abang di luar bahaya abang. Abang di rumah aja abang. Abang di luar bahaya abang. Abang jangan kemana-mana ya abang. Abang ingat abang. SOS Abang ingat Karawang Bekasi abang. diserbu Belanda, Abang payat-payat berkelimparan. Abang bahaya. Abang di luar bahaya Karawang abang. Bekasi diserbu Belanda, rakyat Abang.
Kemudian dia tuangkan di dalam salah satu puisinya yang berjudul Kerawang Bekasi. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri beratus, beribu prajurit, bahkan yang tak bernama, bergelimpangan di sudut-sudut jalan, di sawah, di parit antara Kerawang Bekasi. Sekarang tekadnya sudah bulat bahwa dia akan terus menjadi seniman yang terus berorasi, menelurkan naskah-naskah untuk membangkitkan semangat melawan Belanda pada saat perang kemerdekaan. Tapi semuanya yang besar, termasuk keputusan besar, juga mempunyai risiko yang besar. Abang kenapa abang? Aku tuh udah bilang jangan begadang terus-terusan, jadi teh abang sakit kan? Abang mau pulang dan pergi sesuka hati abang. Hafsa nggak apa-apa bang. Saya ikhlas. Hafsa nggak tahu dan nggak mau tahu apa yang abang lakuin di luar sana. Tapi sampai abang keluar dari kerjaan, itu yang Hafsa nggak terima abang. Hafsa masih bisa nafkahin diri sendiri pakai gaji Hafsa. Tapi sekarang situasinya beda abang. Kita punya Eva. Abang nggak bisa lagi egois kayak dulu. Ngabisin gaji abang cuma buat beli buku. Abang jarang pulang. Sekalinya abang pulang, abang nulis lagi. Abang nggak punya waktu buat Hafsa dan Eva. Hafsa udah nggak kuat lagi abang. Hafsa minta cerai. Memang benar tolol ketika itu mau pula membikin hubungan dengan kau. Lupa kelasnya tiba-tiba bisa sendiri di laut biru berujung kembali dengan tujuan biru. Lagi aku pun sangat
posisi sangkar. Perceraian benar-benar menelan hidup Kaipil. Perlahan tapi pasti. Setelah bercerai, dia tidak punya tempat tinggal. Hidupnya lontang-lantung. Sekali datang ke rumah teman bergantian untuk sepiring nasi dan sebatang rokok. Kadang dia menginap, tapi malam tidak bisa membuat dia memejamkan matanya. Biasanya malam digunakan untuk mencari wangsit, untuk mendapatkan ide-ide untuk hasil naskahnya. Tapi dia semakin parah, badannya tidak kuat, dia tidak bisa melakukan itu. Dan Hafsah betul-betul membencinya sekarang. Dia tidak boleh lagi bertemu, tidak membolehkan bertemu dengan anaknya. Dan dia betul-betul menjadi susah. Malam digunakannya untuk menunggu matahari terbit. Setelah matahari memancar, dia bergegas menuju ke kantor istrinya hanya untuk melihat di kejauhan. Tapi dia tidak bisa lagi melihat dan membesarkan Eva, buah hatinya. Sekarang dia baru sadar bahwa orang yang selama ini dia cintai sudah tidak bisa lagi dia genggam. Dia benar-benar sakit, putus asa, dan dia hanya hidup di pinggir jalan, tidur di tepi jalan, di tepi trotoar jalan, dan kesakitan, sangat kesakitan, dan tidak bisa membedakan antara sakit dan pingsan. Tapi malam itu berbeda. Saat setelah matanya terpejam, warga untuk mengusir ke hutan sekarang. Baik, Tuanku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh. Tuanku, kita harus segera pergi. Tempat ini sudah tidak aman. Aku tidak bisa meninggalkan rakyatku. Aku ini binatang jalan dari kumpulan terkurang. Tidak perlu menembus kulitku. Aku tetap meradang menderita. Luka yang bisa ku bawa
Ruben, lempar mereka di sungai. Cepat!